Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bangsal Misteri. Please come and play with me. I am so lonely. Ya, masuk ke episode 9 dan kita sudah kedatangan narasumber baru lagi. Yes. Di malam Jumat ini kita sudah kedatangan Ima Rahmawati ya. Iya betul. Oke, makasih Ima udah hadir, Iya, menyempatkan sama-sama. waktunya untuk bercerita horor kepada kita. Yes, dan ini kita ada di episode 9 ya. Mm-mm. Nah, tentunya Teh Ima ya? Ima. Oh iya, Ima. Teh Ima ini udah punya cerita yang super horor. Mm-mm. Dan menurut gue sih ini salah satu tempatnya mungkin kalau orang Serang udah tau lah kisahnya tuh udah hampir. Kita bakal ngebahas tentang sekolah lagi. Nah, dan sekolahnya ini Mm-mm. denger-denger sih banyak cerita-cerita horornya. banget sih. Ini ada beberapa temen yang sempat sebelumnya ini kan kita ngebahas tentang kesurupan di sekolahan juga. Itu banyak yang nebak di sekolah ini ya kan, tapi kita kali ini akan ngebahas sekolah yang beda lagi ya. Intinya Nah. bukan sekolah yang kemarin kita bahas gitu. Bukan. Dan ini salah satu requestan dari teman-teman yang nge-DM gue. Iya. Maksudnya kayak tolong dong sekolahan ini di Kuak kayak gitu. Nah, Iya, kali yang di ini- daerah mana gitu kan. Kali ini sekolahannya beneran kita Kuak. Dan bener-bener di tengah kota Serang banget, dan anak-anaknya banyaknya cewek atau cowok? Cewek dong. Cewek. Jadi ini banyak cewek-ceweknya, tapi cowok juga ada. Nah, Mm-mm. kebetulan sekolahannya ini berdempetan dengan sekolahan cowok-cowok. Iya. Sudah tahu semua. Udah tahu ya pasti nih. Jadi ciri-cirinya kita kasih clue-cluenya ya. Heeh. Sekolahan ini kebanyakan ceweknya. Mm-mm. Dan ini jurusannya bukan IPA IPS tapi banyak. Betul. Terus udah kayak gitu sebelah sekolahannya ini adalah sekolahan Cowok-cowok. STM gitu ya. Mm. Nah, pasti udah pada tahu dah. Dari mana? Oke, langsung aja kita kasih ke Ima, gimana ceritanya? Mulai dari mana dulu nih? Boleh yang Serah. mungkin yang Ima paling pernah ekstrim ngalamin ya. sendiri kan maksudnya? Iya, dari awal kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3 ya. Banyak ya. Kalau enggak gini deh, yang paling ekstrim deh menurut yang paling Teh Ima. ekstrim. Heeh. Oke, waktu dimulai dari kelas 1 waktu itu kan saya ikut pelantikan ya. Salah satu organisasi di mana itu kalau tengah malam itu kita harus bangun. Heeh. Iya, nah kebetulan waktu itu posisinya bukan jadi peserta lagi nih, tapi jadi panitia ceritanya. Tapi jadi panitia, tapi ya disuruh jadi itu gitu. Jadi apa tuh? Jadi Hantu. iya. Oh, Kenapa gitu. bilang aja? Suruh jadi hantu gitu. Heeh, Maksudnya jadi buat buat nakut-nakutin. nakut-nakutin gitu. Nah itu, karena kan dulu rambutnya Panjang, panjang sebelum heeh. berhijab gitu, makanya banyak diminta untuk jadi itu gitu, karena pas juga kan gitu. Nah setelah itu jadilah ditinggalkan sendiri. Kalau misalnya ya namanya hantu ditinggal sendiri. Sendirian gitu. Di mana? Iya, sebenarnya tadinya kan karena the first gitu ya, jadi minta ditemenin lah gitu Taruhnya di pos sebetulnya. gitu. Iya, di pos-pos gitu, Posnya tuh masih di indoor atau outdoor? di outdoor. Outdoor. Iya, outdoor. Kebetulan outdoor sih waktu itu di bawah tanaman bunga gitu ya. Jadi biasa nyiram-nyiram tanaman gitu kan di situ. Nah, ditaruh di sela-sela itu tuh. Oh gitu. Nah, tadinya kan ini ya mau ditemenin lah gitu. Karena kan lumayan penakut juga sih sebetulnya. Diberani-beranin aja tapi. Nah, udah itu minta temenin lah sama senior gitu kan. Terus kan ngelihat muka sendiri aja udah serem gitu ya, gimana Iya, ketemu sama ini gitu ya. Terus aku pikir tuh si senior ini nih ada gitu di samping aku, nemenin karena aku udah minta dari awal gitu. Ternyata dia ada di kamar mandi gitu, teriak-teriak dari sana. Terus selama aku berinteraksi tuh aku ngobrol sama siapa ya? Gila. Kira-kira Jadi gini. Si Teh Ima ini lagi jadi setan gitu ya, jadi hantu. Semuanya mukanya pokoknya di make up persis Persis banget. kayak hantu gitu. iya.
Nah, jadi ada sebenarnya minta temenin sama senior. Iya. Tapi ternyata seniornya nggak ada di situ. Ternyata nemeninnya gitu. nemeninnya pas awal doang. Jadi ternyata dia langsung ke sana gitu, ke pos lain gitu tuh. Terus aku selama ini ngomong sama siapa gitu, Tapi terus yang ngobrolnya ada yang jawab tapi dia nggak? nyautin gitu. Nyautin. Kayak gimana, kayak Aku serem sendiri jadi itu. nggak ada kayak jawab cuman iya doang atau kayak ngobrol panjang juga? Enggak sih, cuma singkat-singkat aja. Oh, Misalnya cuma ngobrol. misalkan Dan itu keadaannya iya. teh ini nggak sadar gitu nggak ya. sadar lah. Aku pikir kan itu senior aku gitu. Ternyata Emang wujudnya wujud senior gitu. enggak, karena gelap kan, karena nggak kelihatan juga. Aku cuma bisa denger suaranya doang gitu. Oh, tapi maksudnya wujudnya fisiknya kelihatannya manusia gitu biasa gitu atau cuma bayang-bayang doang atau gimana? Bayang-bayang doang sih yang aku Oh, tahu mah. oke. Soalnya kan sebelahan banget. Walaupun gelap kan, kalau bayang-bayang kan masih kelihatan Iya, ya gitu. iya. Nah itu. Terus aku Pas nyautin sadarnya. kok Nah, pas sadarnya itu pas seniornya teriak-teriak dari jauh. dari jauh, dari pos lain, loh kok si Teteh itu ada di sana ya, kan tadi minta aku temenin di sini gitu. Serem banget. Itu sih yang paling serem, itu pertama. Terus lebih seringnya sih mungkin tentang kesurupannya ya. Karena banyak kesurupan di situ. iya. Karena kayak di sekolah aku tuh kayak banyak pos-pos yang udah kayak terkenal gitu loh. Jadi kelas-kelasnya pun udah kayak Nah, kelas ini masih yang cerita di malam itu juga atau beda? beda. Oh, udah beda. Udah beda. Kalau yang malam itu udah langsung itu yang paling ekstrim udah itu. Iya. Selain itu ada lagi nggak? Masa selama malam-malam itu masih ada? selama malam-malam itu aku ditampar sama peserta. Gitu lah. Karena beda ya. Iya, waktu itu cuma itu aja sih yang ekstrim yang gitu. ekstrim Terus gitu ya. di lapangan basket waktu kan ceritanya kalau yang hantu-hantuan kan ke depannya belakangan gitu ya. Terus kayak ada yang Noel aja gitu dari belakang. Ini nemenin Kunti juga bukan sih? Iya, aku takutnya itu temennya. Kayak rasa teman gue nih gitu. Iya. Kayak ada Kunti juga. Soalnya aku beneran ke depan gitu loh rambutnya, jadi udah kayak beneran ini. Jadi Iya, jadi dikirain temennya. Iya. Jadi dikirain temennya. dan itu Taunya aku satu-satunya perempuan yang jadi itu. Jadinya oke. ya mungkin dia nyari teman kali ya. Ya maksudnya kalau kita berdandan wujudnya seperti itu secara tidak sengaja kita tuh seperti memanggil gitu loh Teh. Iya. Iya. Jadi jangankan kita wujudnya kayak mereka ya. Kita nih kayak gini pergi ke tempat maksudnya yang banyak penghuninya kayak gitu ya. Terus kita pakai wangi-wangian. Wangi-wangian nih nggak usah melati, nggak usah pakai parfum biasa punya aja. kita. Itu manggil sebenarnya. Jadi kayak kayak dia tuh ngerasa itu tuh makanan dia gitu tuh. Iya sih. Nah kalau bisa apalagi kalau kita menyerupai kayak gitu kan, nah itu ya beneran kayak manggil sebenarnya. Makanya jadi yang nemenin di malam-malam tuh emang beneran Miss K. Kayaknya juga di situ. Dan itu gila sekolahnya banyak banget Miss K-nya. Iya, banyak banget gue liat ya. Banyak banget kayak nyamuk gitu loh. Iya, kayak nyamuk gitu tuh ya. Soalnya di setiap tempat juga udah ada kayak mitosnya sendiri-sendiri gitu. Kayak punya bagiannya sendiri. Itu banyak pohon gede gak sih? Banyak pohon besarnya dari depan, dari lapangan depan Sampai sekarang belakang. masih banyak pohon gede gak? Kalau sekarang sih udah lama nggak ke situ juga sih ya. Mungkin udah banyak berubah kali ya. Iya kan, tapi tetap soalnya aja sih kalau yang itu kayaknya ya. soalnya kan dulu nggak ada bangunan baru kan. Kalau sekarang kan bangunan baru terus. Jadi kalau dulu kan maksudnya masih yang terbuka gitu. Oh iya, satu lagi. Jadi waktu itu ada yang nge-DM aku nih, kan minta dibahas nih tentang sekolahan ini. Nah, terus dia juga sambil nitip pertanyaan, bener nggak sih katanya di sekolahan itu ada salah satu gudang, kalau nggak gudang atau kayak kamar mandi, katanya itu sama sekali nggak boleh dibuka atau nggak boleh, intinya nggak boleh dibuka lah. Ada bener nggak sih di situ ada? Dulu ada. Gudang bener ya? Dulu, gudang yang di belakang deket lapangan kalau nggak salah. Itu ada gudang sih satu. Mitosnya apa? Katanya, aku nggak tahu juga sih, katanya karena sih ada yang perempuan pernah bunuh diri gitu kekunci sih. gitu katanya sih. Tapi berarti bener ya mitosnya pernah ada kalau satu ruangan yang nggak boleh dibuka Merinding gitu. ya. Iya pernah. Tapi mungkin sekarang udah bisa kayaknya ya, soalnya kan udah dibangun Direnov lagi ya? gitu, direnov lagi. Selain itu ada lagi nggak next cerita? Terus mitos ya mungkin kebanyakan aku nggak tahu sih ini masih mungkin denger aja gitu ya. iya, soalnya emang mitosnya tuh beneran terjadi gitu ya, maksudnya Apa tuh?
Jadi kan ada di satu taman gitu di dekat lab-lab gitu. Nah tamannya itu kan ada batu-batuan gitu kan. Nah itu kan mitosnya sih, bukan mitos ya, ceritanya itu di bawahnya itu katanya sih kuburan katanya gitu. Di bawah batu-batunya itu. Nah itu mitosnya itu kan kalau misalnya berjalan di situ tengah malam atau malam lah gitu ya, letter U gitu ya, katanya itu udah otomatis kayak kemasukan gitu loh. Di itu di batu-batu itu nggak tahu gitu. Jadi di koridornya gitu. Kalau misalnya koridornya bentuknya letter kan U. kalau koridornya kan gini, ke gini, ini jalan lagi kan sebenarnya. Gini tuh maksudnya bentuk apa tuh? Kotak. Maksudnya ngeletakin taman itu loh. Oh, ada bentuknya kotak. bentuknya kotak ngelilingin taman itu. Tapi kalau misalnya kamu bikin letter U di situ Ya jalannya, bisa karena kan dia bentuknya persegi Iya, kan. iya. Nah jadi kalau misalkan di letter U gitu ya bisa lah setengah Bisa, dari iya, setengah dari dari itunya. persegi itu kan jadi letter U gitu. Oh dikelilingin sih, tapi maksudnya nggak harus sambil baca atau nyebut nama gitu, nggak harus. enggak Atau sih, cuma ngiterin letter U ngiterin aja, gitu. aja. Itu nanti otomatis kayak langsung Kalau dimasukin. tengah malam tuh enggak, karena pernah waktu itu ada juga gitu. Ada yang Lagi pernah nyoba. masa ada yang Ada iseng yang gitu nggak nyoba? sengaja mungkin ya. Terus Oh. beberapa menit kemudian itu dia kesurupan gitu, kemasukan. Kegiatan apa dia malam-malam? Tetap kegiatan yang biasa aku kegiatan gitu. Oh. Lagi Salah satu. kegiatan pramuka gitu. Heeh. Itu kerasukannya apa? Kerasukannya ya dia kayak apa sih, matanya kan ke atas terus kayak yang orang kejang-kejang aja gitu. Enggak, maksudnya perempuan apa Ditanya nggak sih, tahu, enggak ditanya siapa enggak gitu. gitu. Kalau itu enggak, dia nggak ngomong. Jadi Beda. langsung disembuhin aja gitu. Iya, langsung disadarin lah gitu sama yang bisa, karena kan kebetulan kita juga punya gitu kan, langsung disadarin gitu. Selain itu ada lagi nggak sih mitos yang terkenal di sekolah itu? Kalau mitosnya cuma itu. Terus kalau misalnya ngelewatin kelas tuh kalau tengah malam itu harus permisi gitu. Semua kelas atau gimana? Enggak, hanya beberapa kelas. Soalnya kan aku bilang ada beberapa ruangan, ada beberapa tempat yang tempat singgahnya itu gitu. Itu maksudnya singgahnya itu di satu Misalnya apa makhluk nih? atau misalkan satu tempat Banyak, ada orang karena gitu. di sekolah aku tuh banyak makhluk. Iya sih emang. Tapi yang paling kuasa itu ya yang kayak apa sih? Kayak ada guru killer gitu tuh gua ngelihatnya. Kayak ada guru, dandanannya kayak guru gitu, tapi gurunya guru zaman dulu gitu loh. Kayak guru-guru orang Belanda gitu. Jadi gue lihat nggak sih lo ada bawa besi gitu tuh, gini nih, sininya buku, jadi bawa buku, terus kayak tadi tuh kayak mecut gitu, kayak ngasih tahu gue kayak, ayo ngapain ngomongin ini ya, kayak gitu tuh, kayak gitu, itu ada loh. Di bawah tuh ada yang tinggi besar apa ya? Tinggi besar. Itu mah yang ada di pepohonan gitu nggak? Kayaknya di belakang-belakang. Iya di belakang situ ya. Kalau guru-guru ini suka ngiterin itu koridor gitu tuh. Tapi gue nggak tahu ya Mungkin kalau yang itu. letter U itu tadi mungkin bisa itu. jadi. Bisa jadi tadi aku lagi ngomongin itu ya. Soalnya Iya. kebanyakan yang aku tahu sih dulunya siswa gitu. Yang jadi ininya, maksudnya yang jadi korban gitu ya. Banyak banget sih cewek-cewek. Iya, ceweknya muda. banyak banget. Memang. Tapi banget. selama aku lulus tuh ya, jadi kesini-sini kayak udah kayak imbang aja gitu antara laki-laki dan perempuannya gitu. Nggak terlalu banyak perempuan Maksudnya gitu. Muridnya. Oh iya, tadi kita ngomongin maksudnya banyak-banyak cewek, makhluk-makhluk halusnya tuh. Tapi emang kebanyakan banyak cewek. banget cewek. Kalau laki-laki malah kayaknya Kayaknya gede jarang itu ya doang nemuin ya. Yang Iya. gede itu doang. Lihatnya yang Kayak kita lihat sih. model raksasa. Kayak raksasa gitu itu ada satu doang, itu yang lainnya laki-laki nggak ada ya? Kayaknya sih nggak ada. Nggak ada loh. Yang nggak tahu ya. Tapi yang gue lihat sih nggak ada sih. Kalau Anak-anak kecil ada, anak-anak kecil ada. banyak juga. Banyak anak-anak kecil. Kalau yang Di taman-taman cowok tuh taman-taman ya. iya biasanya taman-taman sih Banyak memang. anak kecil di situ. Di belakang base camp juga kan itu yang cowok tuh yang tinggi besar itu di belakang base camp aku. Iya dulu. terus suka gini nggak sih, suka Iya, gitu nggak sih? Tapi aku suka waktu Pernah itu. nggak sih ada suara kayak Pernah. geraman gitu? Iya. Ya, iya dia suka gitu, geram gitu Iya. kayak Soalnya kan waktu itu gitu tuh.
Kebetulan sih waktu itu tengah malam ya mau ngambil sesuatu di base camp gitu kan. Nah, kebetulan kan sendiri itu posisinya karena dulu kan jadi ketua panitia ceritanya. Jadi dari depan sampai belakang itu aku puterin semua kan. Jadi ya itulah gitu. Ketika tengah malam itu ada aja gitu nemu suara lah gitu, bunyi-bunyi gitu. Iya, jadi kalau ada orang lewat daerah dia seneng banget ngegeram gitu. Godain gitu. Iya, tapi dengan suara geraman gitu. Terus dengan tiba-tibanya kayak apa sih, kayak angin tuh nanti ada kayak goyang-goyang gitu angin gitu. Iya, Dia suka yang kayak dia yang gituin iya, kan dia yang suka ngehembusin gitu tuh. Jadi tiba-tiba kayak ada angin kenceng gitu. Iya. Padahal mah nggak, yang lain tuh nggak ada yang goyang gitu tuh. Tapi yang di bagiannya dia tuh kayak goyang gitu tuh sebenarnya. Itu Iya. kayak dia goyangin terus kayak dia tiup-tiup gitu tuh. Karena dia gede banget, kayak hampir mau meluk sekolahan gitu Tadi ya. yang guru itu kayak rada gendut gitu nggak sih? Iya. Rada gendut, Heeh. gede gitu, Iya. rambutnya putih. Iya, tapi tegak banget Iya, gitu ya tegak gini. gitu. Iya, gue lihat. Iya itu, ada kan? Kayaknya itu yang di letter U itu deh kayaknya, tapi nggak tahu Kayaknya sih. sih. Itu di lorong emang. Iya, emang di lorong-lorong Di lorong, gitu. iya di lorong itu. Di lorong. Tapi nggak tahu di mananya ya. Maksudnya dia kayak Enggak, dia ngiter-ngiter aja ya. Iya, dia pokoknya jalan-jalan tak. Iya gitu tuh. Di lorong lah intinya, gue lihatnya gitu. Mungkin di zaman 2009 sampai 2011 tahu deh yang letter U itu. Mitosnya Itu. udah pasti tahu semua. Gila sih, ini baru Kalau kali ini loh gue di satu tempat, dan itu tempatnya isinya makhluknya hampir perempuan semua. Iya. Ya nggak sih? Macam-macam sih, tapi rata-rata yang Miss K sih. Iya. Dan itu bentuknya macam-macam ya. Bentuknya macam-macam, tapi kebanyakan yang rambutnya panjang-panjang nutupin muka. Terus Tapi ada yang juga yang rata. iya. Terus ada juga yang rata tuh suka bikin sakit tuh. Yang rata tuh suka bikin sakit. Jadi kayak kalau nempel ke siswa badannya gitu dia jadi bikin Udahnya tuh sakit. kayak gitu tuh. Terus dia kayak gitu kayak demam berhari-hari gitu tuh. Dia seneng tuh kayak misalkan ada anak sekolah yang sakit kan, biasa ya sekelas tuh ada Iya, aja orang iya, yang ada. sakit gitu kan. Iya. Dia nempelnya di situ tuh, dia yang mukanya rata gitu tuh. Dia nyerap ini Energinya kali ya. kayaknya. Terus juga ada yang pengantin itu, yang pakai baju pengantin. Satu sepasang atau Di satu doang? satu, dia tuh suka nunggunya di belakang kamar mandi. Nggak, cewek cowok. Cewek lah pasti baju pengantin. Oh iya. Gaun gitu, gaun lebar gitu. Belum ketemu Dia sih. tinggi, Belum ketemu ya. Nggak ngeliat. Maksudnya mukanya hancur atau gimana? rata. Oh, rata. Nah waktu itu kan ceritanya sempet ya yang waktu aku Di samping bukan sih? di samping Biasanya samping. Jadi kalau dari koridor depan tuh ya kita ngelewatin lorong, terus ada belokan kan ke kanan dan ke kiri. Nah itu yang di sebelah kanan, di kamar mandi yang sebelah sana itu. Enggak, ibaratnya nih. Di Ibaratnya bawah nih ya. pohon Ini besar kan itu. kita dari depan. Iya, Sebelah kiri pojok bukan? Bukan ya? sebelah kanan. Kamar mandi sebelah kanan semua. Bukan semua. Iya. Gue malah belum ngeliat yang pengantin itu. Yang gue lihat muka rata tuh Miss K, tapi mukanya rata. Yang gue lihat. Banyak macam-macam. Ada yang Macam-macam kali ya. ada yang ngesot, Ada yang kepalanya ada yang gini-gini. iya. Aduh. Ada yang kepalanya kayak mau putus gitu tuh ada. Kan waktu itu ceritanya juga waktu yang aku jadi hantu-hantuan juga kan waktu di ruangan tuh. Jadi kan muter ya karena pesertanya juga lumayan banyak gitu kan. Udah mau terakhir tuh aku ke kelas gitu. Kayak Gila susunnya di sini tuh. Teh. Iya, coba ada nempel-nempel di dinding ini datangnya. Lihat gak sih lo? Gila, suka pada jadi tau Tapi kok kayak cicak kayak gitu, kayak ini gitu. sih, kayak masih anak-anak sekolah. Iya. Tuh. Iya. Kayak Gila yang di sini. Ngapain dia ya? Jadi kayaknya sih ya, kalau yang gue lihat di sana itu nggak semuanya pure sebenarnya kejadian pembunuhan sih. Emang benar sih mereka tuh korban-korban kayak pembunuhan, pemerkosaan, terus ada juga yang korban kecelakaan segala macem. Yang gue tahu tempat itu dulunya sering banget dibuat buangan. Dibuat buangan. Iya, dibuat buangan makhluk-makhluk gitu tuh. iya. Oh. Gue liat itu kayak malah Kayak kayak ada tempat- yang diajak. Iya, terus kayak karena banyak temen, Mm-mm. banyak temen kayak jadi kayak buangan gitu. Jadi kayak mungkin tadinya yang di situ yang dibuang mungkin cuma berapa makhluk. Akhirnya si beberapa makhluk ini ngajakin yang lain gitu loh.
Jadinya makanya soalnya ngomong. iya makanya soalnya nggak mungkin banget kalau mereka nih segitu banyaknya, itu banyak banget sumpah, banyak banget, ratusan kali ya, itu banyak banget terbang-terbangan yang gue lihat, terbang-terbangan, nggak mungkin mereka jadi korban pembunuhan di satu tempat itu. Iya, Itu nggak mungkin juga sih. karena pas gue tanyain satu-satu, enggak gue yang dari sana gitu tuh, enggak gue yang dari sana, gue yang dari sana gitu rame banget kayak sekolahan aja sih. Dan tapi dia tuh seneng karena itu sekolah. Jadi dia tuh punya teman juga. ya gitu. Jadi dia kayak kan kalau misalnya malam itu punya dia nih, wilayah dia. Pas Nah kalau siang dia juga main juga, godain juga lah, bisa lah intinya. Makhluk ini mereka pikir si siswa-siswa yang lagi sekolah tuh teman-teman mereka, gitu loh. Iya. Jadi mereka kadang jahilnya tuh pengen ngajak main atau pengen masuk apa pengen apa gitu. Karena mereka pikir, teman-teman gue juga datang nih gitu tuh. Padahal udah jelas mereka tuh bukan makhluknya, beda gitu. jenis, beda ya, jenis gitu. gitu. Karena mereka juga mikirnya kalau mereka tuh di dunia yang sama gitu ya. Iya, karena kayak ngerasa umuran. Iya gitu. Ya emang masih muda-muda sih, jarang gue ngeliat yang tua yang kayak guru-guru gitu doang ya. Ada sih yang tua, tapi bukan tua ya. Ya tua, cuma nggak yang di situ kayak di pohon-pohon. Iya. Kalau yang muda-muda tuh kayak lagi terbang-terbangan gitu. Terbang di lantai. Biasanya di atas. Iya, di lantai, di atas pohon biasanya itu. Terus di atap-atap kayak gini, tadi tuh yang datang masih muda banget, kayak masih Tadi jalan-jalan. iya jalan-jalan di sini kayak kayak cicak gitu. Jadi kayak gitu tuh. Tapi merayap kepalanya gitu. Tapi kepalanya ke bawah gitu kayak gitu tuh. Sumpah tadi kaget banget gue tiba-tiba. Aku baru lihat loh kunti. Ya saya Miss K yang kayak gitu ya, maksudnya yang sampai biasa kan dia terbang atau di atas pohon. Ini mah Terus kayak biasanya diem. iya, ini sampai kayak merayap yang kayak ini. Ya mungkin karena itu. Karena kita baru main ke tempat itu kan. Jadi ternyata Terus tuh macamnya banget banyak. sih. Anak-anak juga banyak sih, anak-anak. Anak-anak banyak. Anak-anak kecil juga banyak. Dari mulai yang anak kecil mukanya tua, ada yang anak kecil emang mukanya kecil. Yang cowok juga ada yang Iya. kecil. Kayak gitu, terus ya banyak sih ya. Itu usil sih kalau yang anak-anak masuk juga ya. Itu yang sering sukanya bikin kepleset orang. Kalau yang anak kecil tuh kadang kayak kepleset, kayak keselandung kayak gitu. Nah itu anak kecilnya biasanya. Anak kecilnya jahil. Karena mungkin mikirnya itu temennya, kakaknya gitu kali ya. Iya kali. Bercanda intinya mah gitu. Selain itu ada lagi nggak teh? Selain itu Oh iya, gue mau nanya lagi nih, satu lagi. kenapa? Katanya mitosnya sekolah. Banyak titipan ya. Jadi mumpung. mumpung ada narsumnya nih. Jadi katanya itu sekolahan bekas rumah sakit. Fakta apa mitos tuh? Yang setahu aku sih itu cuma mitos doang ya. Mitos ya. Jadi cuma ya karena bentuknya aja rumah sakit gitu. Karena kayak lorong-lorong rumah sakit gitu kan. Kayak bangsal-bangsal Iya misteri gitu. Apa kita mesti di situ aja? Cobain jam 12 malam. Aduh. Ampun. Ini aja tadi datang yang kayak cicak aja kita udah lagi takutan. langsung di sana lagi. Iya. Jadi katanya sih mitos ya. Mitos sih. Tapi memang Bangunannya aja seperti yang rumah seperti sakit. rumah sakit. Berarti itu dulunya sebelum jadi sekolah apa? Dulu tuh dengar sih katanya sih di belakang, yang bagian belakang itu tuh kuburan katanya sih. Gitu. Intinya jadi itu bangunan baru aja intinya gitu. Bangunan bukan baru. yang dulunya Bukan rumah yang sakit dulunya. bekas apa gitu. Enggak sih, Cuman gitu. desainnya Desainnya menyerupai. Mungkin karena zaman dulu Zaman kali ya. dulu, soalnya kan dari arsiteknya zaman tahun sekalian berapa borongan ya. kali. bisa jadi. Iya. Jadi sebenarnya ada sisi pesan yang bisa kita petik sih dari ceritanya ini sih ya. Jadi kan tadi katanya mitosnya tuh ada dari letter U itu kayak gitu kan. Ya gue sih percaya di setiap tempat tuh pasti akan ada mitos-mitos yang sebenarnya jangan kita lakuin lah kalau itu merugikan kita kayak gitu kan ya. Betul. Iya. Jadi mungkin yang bisa kita petik kalau misalkan di suatu tempat ada kayak mitos jangan lakukan ini ya sebisa musik jangan. nggak usah nantangin juga gitu kan, karena mungkin itu bisa membahayakan diri kita sendiri. bahkan mungkin bisa membahayakan orang-orang yang ada lain. di sana kayak gitu sih ya buat
sedikit pesannya. Tapi katanya juga Teh Ima nih ini ya aktivis pramuka gitu ya. Iya. Saya sering Tapi jalan-jalan sebelumnya gitu ya. Kenapa tuh? Kita minum dulu nih. Oh iya. Ya. Haus banget nih. Makasih untuk Sobat Serang. Ini banyak sekali variannya ya untuk kalian yang pengen nyobain gimana enaknya, segernya boba dari Sobat Serang. Kalian bisa langsung datang aja ke Widi Asri di Ciracas ya, dekat Brimob. Nanti di sana ada. Dan kalau misalnya kalian mager gitu kan, bisa lewat GoFood aja. Lewat aplikasi. Sobat Serang. Oke? Makasih ya. Ini pokoknya nggak nyesel deh kalau beli sobat. Enak sih, udah langganan juga. Bagus. Mantap. Kita lanjut lagi nih ya. Jadi tadi katanya Teh Ima ini aktivis pramuka kayak gitu. Terus sering jalan-jalan, bener nggak sih? Sering. Ya? Jalan-jalannya maksudnya dalam tanda arti kutip kegiatan. gitu ya. Aktif ya. Terus katanya sering menemukan hal-hal mistis di setiap kegiatannya itu ya. Apa aja tuh Teh? Kegiatannya yang waktu itu pernah juga di salah satu tempat wisata, itu yang pertama. Mungkin yang di sebelumnya juga udah pernah dibahas. Nah itu kebetulan kisah yang minggu sebelumnya. Jangan berhubungan. Jangan bareng. ya aku nggak tahu ya. Jadi ya. Bisa jadi, soalnya aku di situ posisinya benar-benar teman satu tenda aku yang benar-benar ngalamin gitu. Gimana tuh? Jadi ceritanya tuh kita kan biasa mau tidur ya di tenda gitu. Terus dia tuh diem aja, tiba-tiba keluar gitu. Terus aku tanya kan mau kemana, dia bilang mau ke toilet. Oke, aku nanya dulu juga kan mau ditemenin atau enggak gitu. Kata dia nggak usah, katanya gitu kan. Terus Tapi dari punya firasat gak enak nih ya tapi ya. aku punya firasatnya kan nggak enak ya waktu itu. Waktu itu tahun 2010 kejadiannya. Nah itu terus aku bangunin teman yang lain dong, karena aku juga takut untuk sendiri gitu kan. Akhirnya nyusulin dia dari belakang, tiba-tiba dia ke arah danau gitu. Loh, dia mau ngapain gitu ke arah danau? Terus matanya tuh kayak ke atas gitu loh. Biasanya kan kalau orang masuk itu kan biasanya lihat ke atas gitu kan. Terus kita ikutin sampai ke danau itu, dan dia mau nyebur di situ tadinya. Maksudnya dia kayak melihatnya ke arah danau aja gitu. Iya, mengarahnya tuh ke arah danau terus gitu. Kita kan makanya Kan curiga. gelap, kondisinya itu gimana? Kan ada lampu-lampu jalan yang itu. Terus kita ikutin, kita curiga dong, kita panggil teman-teman yang lain. Akhirnya pas dia mau nyebur gitu ya kita tarik gitu. Ternyata pas itu dia kayak kejang-kejang juga loh. Berarti ini kesurupan gitu. Terus kan kita nginep di situ 4 hari. Nah, keesokan harinya baru itu masal itu. Kesurupan masal itu. Hari itu kan waktu kejadian temen aku itu hari kedua. Nah itu besoknya gitu. Hari ketiganya. Nah itu baru itu masalahnya sekitar berapa orang? Waktu itu sih sekitar 70 mungkin ya. Wow, 70 orang kesurupan. Iya betul. Emang pesertanya berapa kira-kira? Pesertanya ratusan. Belum lagi panitianya kan, karena itu satu provinsi Bu. Oh iya. Jadi gimana tuh ngobatinnya ya 70? Makanya itu kan 70 orang. Makanya tenaga kesehatannya juga berarti kelabakan banget. Diragukan ya tempat yang kemarin narasumber omongin sama yang sekarang diomongin bener-bener angker. Bener-bener angkernya 70 orang. 70 Gila orang. banget sih. Satu aja tuh udah susah banget loh. Iya, bisa berapa orang yang megangin kan? Ada 70 orang gitu. Soalnya itu ratusan orang yang ada di Terus situ. katanya Yang kenapa ngerasa apa maksudnya? keganggu atau gimana? Awalnya sih dari yang kesurupan pertama itu yang mau bunuh diri itu, terus merembet-merembet ke yang awalnya lain. gara-gara dia gitu. Terus dia apa sih kayak nularin gitu loh. Berarti ketua geng. Nggak, maksudnya gini, yang pertama nih yang hari kedua dia kan mau loncat, terus nggak ditahan kan? Itu ditanyain nggak siapa nih yang masuk apa segala macam? Iya ditanyain. Terus katanya sih dia bilang apa sih dia penunggu danau itu. Karena dia tuh nyari temen gitu, katanya sih dia nggak mau sendirian di danau itu. Yang gue lihat sih kayak selir-selir gitu nggak sih yang ngemasukin? Entah sih mitosnya ya. Ada cowok-cowok juga. Iya, tapi maksudnya yang masukin si ceweknya ini kayak selir gitu tuh dandanannya. Iya, karena kita lihat banyak banyak selir gitu ya. Kayaknya sih. Ya soalnya pas besoknya tuh dianya maksudnya udah kita ingetin jangan ngelamun juga kan, dia tetap aja yang namanya orang ya kalau mau ngelamun aja gitu tuh.
Terus tapi kan harusnya nggak pikirannya kosong gitu. Nah mungkin dia pikirannya kosong gitu. Dari situ dia sering menyendiri gitu. Makanya sering kita cariin tuh ya. Setelah hari kedua Setelah hari dia mau bunuh diri itu, nah besoknya kan kesurupan massal karena dia menghilang lagi gitu. Jadi dia menghilang lagi, terus tiba-tiba lagi ngelamun di bangku gitu, di bangku deket tenda gitu kan. Terus tiba-tiba ketularan juga tuh temennya gitu, belakangnya. Aku ngeliatnya dari jauh sih, soalnya pas mau nyamperin kan tiba-tiba udah yang lain kesurupan aja gitu tuh. Ima nggak kesurupan? Enggak, alhamdulillah. Jadi bisa cerita nih saksi mata ya. Jangan sampai Nah, pas kesurupan itu kayak kesurupan satu-satu atau kayak langsung gimana? Berentet gitu jadinya. Jadi nggak lama langsung ada yang masuk lagi. Masuk lagi. Jadi kayak nggak terkontrol juga. Kok bisa ya kayak gitu. Sampai 70 orang sih, aku juga kaget waktu itu. Ya, berarti kan yang pertama itu penguasa banget kan. Iya. Gue lihat kayak terima apalah gitu kayak ya. putri, kayak selir tapi kayak putri gitu tuh. Kayak dia emang punya jabatan gitu sih yang gue lihat. Tapi emang anggun sih dia ada ini bawaannya. ya kan. Ada ini kepalanya nggak sih? Kayak Mahkota gitu. Mahkota atau gitulah pokoknya gitu. Ya kayak emang anggun banget gitu emang orangnya. Terus Iya. ada selendangnya gitu di sini nih. Gitu tuh. Emang biasanya kan dia kan kayak ceriwis gitu kan, tiba-tiba dia jadi anggun gitu kan aneh gitu. Ya. Selain itu di mana lagi teh? Selain itu juga di salah satu makam di sekitar Ciceri juga. Waktu itu pernah aku tengah malam juga. Biasanya kan emang kegiatan pramuka itu suka tengah malam ya. Jadi uji nyali ya. iya, jadi kita datanglah ke kuburan itu gitu. Jadi kan kayak mendoakan juga sih, maksudnya mengingatkan lah gitu. Iya. Tapi namanya di kuburan kan biasanya ada aja ya gitu. Terus yang lain pada menunduk gitu kan, kayak berdoa gitu. Terus aku kayak nggak fokus gitu, tiba-tiba gitu. Terus aku ngeliat ke sekitaran gitu ya, tiba-tiba ada yang terbang gitu. Kayak kain gitu sih, kayak kain warna putih tapi kayak ada rambutnya gitu, panjang gitu. Tiba-tiba lewat, terus aku nunduk lagi karena aku nggak berani natap lama-lama. Tapi itu kayak cuma yang seliweran gitu sih ya. Iya. Kalau yang gue lihat Wilayah dia lah gitu. Tapi yang gue lihat di wilayah itu malah sebenarnya bukan setan hantu lokal gitu sih. Malah dia di luar itunya. Iya, di luar gerbang itu baru lokal gitu tuh. Kalau yang di dalam sih lebih ke sebenarnya positifnya banyak sih yang di dalam ya. Yang bentuknya enggak ini juga ada. Jadi sebenarnya hawanya positif, tapi sayangnya perwujudan mereka itu kurang enak dilihat. Kadang gitu ada yang nggak sempurna lah. Iya gitu. Kayak ada yang itulah pokoknya ya. Tapi yang Tangannya nggak ada Iya. gitu. Terus kadang matanya cuma Nggak satu gitu tuh. Atau nggak ada sama sekali gitu. Nah, intinya kayak fisiknya tuh kurang enak dilihat gitu. Tapi sebenarnya hawanya mereka sih positif ya, ada sih. tapi kunti Miss K itu ada juga banyak, tapi di luar itu Di luar berjejer iya gitu berjejer tuh. kayak pagar gitu. Kayak kalau cewek mah lagi nongkrong gitu Iya. di luar gitu, nggak ngerti deh. Tapi di luar ya, di luar pagar itu tuh banyak banget. Soalnya kan di situ banyak pohon-pohon gede. Iya, pohon-pohon yang banyak tinggi gitu. Nah, ya Tapi di waktu situ. itu aku di pohon dalamnya itu, di sekitaran situ. Iya sih emang dia Kita di nangkringnya luar, di pohon. Biasanya Iya, kan mungkin emang- kan orang maksudnya kalau ya lagi mereka juga punya aktivitas kan malam-malam gitu. Karena setahu gue sih yang namanya makhluk-makhluk kayak gitu tuh mereka akan beraktivitas ketika kita beristirahat. Nah, ketika kita beristirahat itu kan jam-jam 12 ke atas kan. Iya itu. Nah, itu sebenarnya waktu kenapa waktu kita istirahat. kenapa kita suka diliatin, itu kadang mereka nggak terima. Kayak ini nih jamnya Waktu gue, gue, kenapa iya. lo masih ada kayak gitu. Iya, benar. Biasanya sih. Biasanya kayak gitu. sih. Kayak makanya mereka terus bisa jadi juga dia lagi apes nggak sengaja lewat, taunya kelihatan gitu, itu juga bisa jadi. Tapi kebanyakan sih kalau di atas jam-jam 12 gitu Atau memang Ima misalnya emang punya sensitivitas kayak gitu juga bisa. Sebenarnya ada kenapa makhluk-makhluk tuh bisa dilihat, sebenarnya ada 3 alasan itu sih ya. salah satunya. Yang pertama yaitu tadi, terus yang kedua, yang ketiga kayak gitu sih. Ada lagi nggak? Ada. Waktu itu di salah satu tempat pemandian juga di Padarincang. Kan setiap kegiatan setiap tahun lah kita udah sering ke sana gitu kan. Sampai waktu kita kuliah juga kan di sana kan.
Jadi kayak udah tahu angker tapi kita tuh nggak kapok gitu untuk kegiatan di situ gitu. Maksudnya tempatnya itu aja, nggak pindah? Iya, di situ. Oh. Nah, jadi sebetulnya sih udah sering setiap aku kegiatan tuh suka ada aja gitu. Waktu aku jadi peserta, waktu aku jadi panitia tuh setiap tahunnya tuh ada aja yang kesurupan gitu. Terutama sih kan kalau kita kan biasanya kalau tengah malam lagi nih ya, namanya kegiatan tengah malam gitu. Biasanya tuh kita naik ke atas itu kan. Kalau tempat pemandian itu kan dekat pegunungan namanya Padarincang itu kan. Kalau di atas tuh biasanya kan kita ke sana tuh naik gitu kan, suruh naik karena kan uji nyali kayak gitu kan. Emang disuruhnya kayak gitu. Nah, tiba-tiba ada salah satu peserta, mungkin dia lagi kondisinya lemah juga sih, tapi dia nggak mau bilang gitu. Terus dia ngikut naik ke atas dengan kondisi dia yang nggak fit mungkin ya. Terus di atas itu dia malah jatuh gitu. Maksudnya Jatuhnya pingsan. Awalnya sih pingsan gitu. Terus tiba-tiba kok pas kita mau gotong, kenapa tiba-tiba dia kayak melotot gitu matanya. Kan biasa kembali lagi kalau orang kesurupan itu kan biasanya matanya ke atas gitu kan. Nah, itu dia ngeliatnya ke atas terus gitu, kayak bola matanya tuh kan ke atas gitu tuh. Jadi ya udah akhirnya kita eksekusi, terus kayak biasa kejang-kejang kayak gitu kalau kesurupan. Terus apa? Yang masuknya apa gitu? Yang masuknya itu ya penunggu di situ. Karena Nggak dia seneng tuh nggak seneng karena yang itu kan sekitarannya hutan kan. Jadi dia tuh nggak suka gitu kalau misalnya ada yang lewat situ tengah malam, karena ya mungkin kata Tehna tadi gitu, jamnya dia gitu tiba-tiba kita pakai buat kegiatan gitu. Jadi ngerasa keganggu gitu ya. Gue kalau udah ngomongin makhluk yang di air tuh ininya gede, apa namanya, tenaganya gede tuh kalau yang di air kayak gitu tuh. Kadang suka aduh ampun. Pokoknya kalau menurut gue sih sepengalaman gue, kalau makhluk-makhluk kayak gitu ya, kayak misalnya kayak bangunan apa segala macam gitu masih bisa lah. Tapi kalau kayak udah kayak udah dia dari gunung, dari air, itu pasti tenaganya udah gede banget ya, itu kalau kayak gitu. banget. Ya kan? Sampai susah ditanganin Iya waktu kan? itu. Iya, emang iya bener. Kalau udah pokoknya dia tuh kalau datangnya dari gunung sama dari air, itu pasti tenaganya luar biasa. Jadi kayak gitu. Ketimbang sama yang misalnya kayak penunggu rumah atau kayak gitu-gitu, kayak masih agak nurut gitu ya. Sudah biasa bertahan hidup di alam tuh beda. Bisa jadi sih beda ya. Seru juga sih ini obrolannya sampai bikin merinding. Sampai ini gue agak berat, ada apa ya? Ada beban hidup beda, ini. Beda apa ya, rada berat. Iya beda, tapi beda lah intinya. Beda kayak agak berat banget gitu sih. Yang beratnya mungkin. Tapi seru banget. Gue jadi punya cerita baru tentang sekolahnya Ima yang banyak banget yang request ya. Terutama itu jadi yang bakal salah kita tonjolkan lah ya mungkin ya. Tapi cerita yang tadi jadi di Pramuka juga seru banget sih. Gak semua orang bisa berani kayak Ima gitu sih, maksudnya malam-malam. Ngomong-ngomong sampai sekarang masih aktif? Oh enggak. Oh udah vakum bener. Dari kuliah itu kan karena nggak ada Pramuka jadi ya udah gitu. Semenjak kerja mah udah kerja nggak ini lagi. Iya. Oke. Kirain masih jadi senior yang suka tiba-tiba datang gitu kan. Tapi masih suka ya kalau ujung-ujungin gitu. Tapi kalau misalnya ada aja undangan gitu tuh suka ada aja. Alumni gitu ya. Tapi kan sekarang lagi kondisinya nggak juga kan. Iya, lagi pandemi ya, jadi beda ya. Lagi vakum dulu lah ya. Ya udah deh, pokoknya terima kasih banyak untuk ceritanya, Terima kasih Ima udah hadir. Iya, sama-sama. Dan tentunya kita sekali lagi ngingetin buat teman-teman, kayak misalkan di tempat-tempat tadi, kalau misalkan ada sesuatu yang dilarang atau sesuatu yang misalkan nggak baik untuk dilakukan, mohon jangan dilakukan. Iya, gitu. apalagi nih, terutama kita mau di tempat yang udah biasa kita pernah kesana ataupun baru, ya tetap kita harus menghormati gitu, harus kejaga juga gitu. Buang sampah juga jangan cuman batang rokok doang gitu kan, itu ternyata bisa jadi kita nggak tahu ya, kita buang asal nggak taunya kena kepalanya siapa gitu. Iya kan, itu bisa jadi. Kita bisa sakit hati bisa gitu kan. Jadi terus kayak apalagi kayak misalnya tadi kayak Teh Ima kan jalan-jalan kemana gitu, terus ngelihat ada
ada apa nih terus diambil padahal itu cuma batang ranting atau apa. Nah itu Iya, sebenarnya itu juga ada jangan juga. karena siapa tahu si bahan ranting yang menurut kita nggak ada apa-apanya itu ternyata ada penunggunya atau ada yang punya gitu. Betul. Intinya kalau kita kemana-mana jangan sampai bawa-bawa benda-benda yang di mana asalnya ya udah biar aja di situ gitu. Betul. Ya. Oke, makasih banyak untuk kalian semua yang udah ngikutin kita, dan jangan lupa juga subscribe juga ya Like YouTube kita, and like. comment. Betul, jangan lupa juga dengerin kita di Spotify, di Yes. podcast Bangsal Misteri. Misteri. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram kita ada di podcast Bangsal Misteri ya. Kalau Oke. Instagram pribadi kita udah ada lah. Udah tadi di Tinggal awal. lihat aja. Instagramnya Teteh juga ada nanti. Tenang aja muncul di editing Oke, kita ya. terima kasih Oke. banyak. Sampai jumpa. Bye.